Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasria, NIM 220140079, kelas F Kolaka Utara, mata kuliah penelitian tindakan kelas, Fakultas Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan kemampuan kecerdasan naturalis anak melalui metode karya wisata. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak usia 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Masa anak merupakan masa yang fundamental untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki setiap anak. Di masa inilah pemberian kesempatan untuk anak dapat mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang diberikan pendidik untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat berjalan secara optimal. Masa anak usia dini disebut dengan istilah golden age atau masa emas. Pada masa ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda, makanan yang bergizi dan seimbang, serta stimulasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila anak diberi stimulasi secara intensif dari lingkungannya, maka anak mampu menjalani tugas perkembangannya dengan baik. Fungsi pendidikan taman kanak-kanak adalah untuk mengenalkan peraturan dan disiplin anak, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap perilaku yang baik, mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak, serta menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar yang dalam pembelajarannya dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di kelompok B di TK Aisyah Kosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, selama kurang lebih 2 minggu menunjukkan bahwa kecerdasan naturalis sebagian besar anak-anak masih rendah. Hal ini dilihat dari anak-anak lebih sering melakukan kegiatan di dalam kelas daripada kegiatan di luar kelas. Mereka cenderung suka diam di kelas, melakukan kegiatan menggambar atau bermain di ruangan. Dari jumlah 20 anak didik, terdapat 12 anak didik atau sekitar 60% yang kemampuan kecerdasan naturalisnya masih rendah, sedangkan 8 anak didik atau 40% masuk dalam kategori berkembang sesuai harapan. Jumlah tersebut sangat rendah dan standar keberhasilan di TK Aisyah Kosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, yaitu 75%. Penyebab kondisi tersebut dikarenakan dalam kegiatan pembelajaran metode dan kegiatan yang dilakukan guru kurang bervariasi. Guru sering menggunakan metode ceramah sehingga anak-anak kurang diberi kesempatan untuk melihat dan mengungkapkan kejenuhannya di luar ruangan. Sementara itu, kegiatan bermain yang di luar dilakukan anak-anak TK Aisyah Kosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara belum optimal. Kegiatan ini masih jarang dilaksanakan karena guru harus mengejar sasaran kurikulum yang menekankan banyak menghafal
terutama angka, abjad, doa, dan lain-lain. Dan kegiatan di luar ruangan tidak difokuskan untuk meningkatkan kecerdasan naturalis anak. Padahal banyak sekali manfaat luar ruangan, yaitu anak dapat mengaitkan hubungan hal-hal yang ia terima di kelas dengan kenyataan. Anak dapat belajar di alam sekelilingnya, sehingga kecerdasan naturalis pada anak dapat meningkat. Menyadari betapa pentingnya kecerdasan naturalis ditanamkan sejak anak usia dini yang akan menjadi modal utama dalam mengenalkan dan menanamkan pada diri anak untuk menjaga lingkungan. Melihat permasalahan di atas, diperlukan kegiatan yang menyenangkan dan menarik untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan naturalis anak adalah metode karya wisata. Metode karya wisata. Anak dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan naturalisnya dengan berkunjung langsung di tempat-tempat wisata seperti pantai, lingkungan sekolah, taman, dan lain-lain guna untuk mengenali secara langsung mengenai tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta. Melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Meningkatkan Kemampuan Kecerdasan Naturalis Anak melalui metode karya wisata pada anak kelompok BTK Aisyah Kosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan penelitian ini adalah apakah kemampuan kecerdasan naturalis anak dapat ditingkatkan melalui metode karya wisata pada kelompok B di TK Aisyah Kosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan naturalis anak melalui metode karya wisata kelompok B di TK Aisyah Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. D. Metode penelitian. Hasil penelitian. 1. Bagi penulis, peneliti ini dapat menjadi pengalaman dalam mengaktualisasikan ilmu dan menambah wawasan. 2. Bagi anak, peneliti ini memberikan manfaat berupa pengalaman belajar yang menyenangkan. 3. Bagi guru, pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif. 4. Bagi sekolah, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi kajian dalam meningkatkan profesionalitas guru dan kualitas pendidikan sekolah. Definisi operasional. Adapun batasan definisi operasional dari judul dan masalah penelitian sebagai berikut. 1. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan. 2. Metode karya wisata adalah merupakan kegiatan pembelajaran di luar kelas yang bertujuan dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengamati dan melihat secara langsung benda-benda yang ada di alam nyata di sekitar sekolah. Bab 2. Kajian pustaka. Perkembangan kecerdasan naturalis anak. 1. Definisi kecerdasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan atau inteligences berarti kemampuan dalam perkembangan akal budi seperti kepandaian atau ketajaman pikiran. Cerdas memiliki arti sempurna dalam perkembangan akal budi seorang manusia dalam berpikir,
mengerti, mempunyai pikiran yang tajam, dan juga sempurna pertumbuhan tubuhnya. 2. Konsep kecerdasan anak. Yuliani Sejono mengemukakan teori yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki beberapa potensi kecerdasan, dan setiap kecerdasan dapat dirangsang dengan cara yang berbeda. Dalam bukunya pula yang berjudul Remes of Mind, Gamer menawarkan 8 jenis kecerdasan otak yang dimiliki setiap manusia, yakni 1. Kecerdasan linguistik, 2. Kecerdasan logis matematis, 3. Kecerdasan visual spasial, 4. Kecerdasan musikal, 5. Kecerdasan kinestetik, 6. Kecerdasan interpersonal, 7. Kecerdasan intrapersonal, 8. Kecerdasan naturalis. Pengertian kecerdasan naturalis. Yuliani Sejono mengemukakan kecerdasan naturalis yaitu keahlian mengenali dan mengategorikan spesies, flora dan fauna di lingkungan sekitar, mengenali eksistensi suatu spesies. 4. Karakteristik kecerdasan naturalis pada anak usia dini. Amrullah mengemukakan bahwa kecerdasan naturalis memiliki ciri antara lain: 1. Suka dan akrab berbagai hewan peliharaan. 2. Sangat menikmati berjalan di alam terbuka. 3. Suka berkebun atau dekat dengan taman. 4. Menghabiskan waktu di dekat akuarium. 5. Suka membawa pulang serangga. 5. Strategi pembelajaran untuk kemampuan kecerdasan naturalis anak. Andin Sepriani mengemukakan ada beberapa cara untuk menstimulasi yang dapat dilakukan orang tua dan pendidik untuk meningkatkan kecerdasan naturalis anak dengan baik, yaitu 1. Perkenalkan anak jenis berbagai tanaman, hewan, dan fenomena alam sejak dini. 2. Berikan anak gambar atau objek yang berbentuk hewan, tumbuhan, dan gambar alam. 3. Berikan anak tanggung jawab untuk merawat hewan atau tumbuhan. 4. Ajak anak menjelajahi dan melakukan kegiatan di alam. 5. Ajari anak mengenali gejala alam beserta akibatnya bagi kehidupan manusia. 6. Latihlah anak dengan kebiasaan untuk menjaga alam. B. Metode karya wisata. Pengertian metode karya wisata. Karya wisata atau biasa disebut study tour yaitu melakukan studi kunjungan ke suatu tempat atau objek tertentu. Dengan kata lain, metode karya wisata yaitu suatu cara guru mengajar atau membawa anak ke suatu tempat objek tertentu yang ada hubungannya dengan pendidikan atau memiliki nilai sejarah dan sebagainya. Misalnya, guru membawa anak-anak mengunjungi tempat-tempat wisata seperti mengunjungi pantai, kebun binatang, museum perjuangan, makam pahlawan, panti asuhan, yayasan-yayasan yatim piatu, dan lain-lain. Tempat yang ada sangkut pautnya sangat baik untuk dikunjungi dalam rangka untuk mengenal bahan pengajaran pengalaman lapangan. Metode karya wisata dilakukan oleh guru, mengajak para anak-anak keluar kelas untuk belajar. Bisa di lingkungan sekolah, bisa juga mengunjungi objek wisata yang ada sangkut pautnya dengan materi pelajaran yang diberikan di sekolah. 2. Tujuan metode karya wisata. Pelaksanaan karya wisata ini digunakan karena memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Dengan melaksanakan karya wisata, diharapkan peserta didik dapat memperoleh pengalaman dan pembelajaran langsung dari objek yang dilihatnya.
2. Dapat turut menghayati tugas pekerjaan milik seseorang serta dapat bertanya jawab. 3. Dapat melihat, mendengar, meneliti, dan mencoba apa yang dihadapinya agar nantinya dapat mengambil kesimpulan dan sekaligus dalam waktu yang sama ia bisa mempelajari beberapa mata pelajaran. Kelebihan dan keunggulan metode karya wisata. Kelebihannya: 1. Karya wisata memiliki prinsip pengajaran metode yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam pengajaran. 2. Membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. 3. Pengajaran serupa ini dapat lebih merangsang kreativitas anak. Kekurangan metode karya wisata. 1. Fasilitas yang diperlukan kadang memerlukan biaya yang cukup mahal. 2. Sangat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. 3. Memerlukan koordinasi dengan guru-guru bidang studi lain agar tidak terjadi tumpang tindih waktu dan kegiatan selama karya wisata. 4. Sulit mengatur anak yang banyak dalam perjalanan dan mengarahkan mereka pada kegiatan studi yang menjadi permasalahan. 5. Memerlukan pengawasan yang cukup ketat terhadap setiap gerak-gerik anak di lapangan. C. Langkah-langkah pembelajaran melalui metode karya wisata. Adapun langkah metode karya wisata adalah sebagai berikut. Guru menata ruang kelas sebelum kegiatan pembelajaran. 2. Guru menjelaskan mengenai tempat-tempat wisata. 3. Guru menjelaskan mengenai karya wisata yang akan dikunjungi. 4. Guru mengajak anak keluar kelas untuk mengunjungi tempat karya wisata yaitu pantai. 5. Guru melakukan tanya jawab kepada anak-anak tentang benda-benda atau objek-objek yang ada di pantai seperti anak-anak yang kita injak ini apa? Anak menjawab serentak pasir. 6. Guru meminta setiap anak untuk menyebutkan benda-benda atau objek-objek dalam karya wisata di pantai yang mereka ketahui sambil menunjuk benda atau objek tersebut. 7. Guru membantu anak yang tidak mampu dalam menyebutkan benda-benda atau objek-objek di pantai. 8. Guru mengawasi dan membantu anak yang kesulitan dalam kegiatan karya wisata. 9. Guru mengevaluasi akhir kegiatan karya wisata. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK, merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki pembelajaran di kelas. Dengan penelitian ini, pendidik dan calon pendidik dapat mengetahui metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kecerdasan naturalis anak. B. Setting penelitian. 1. Lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di TK Aisyah Kosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. 2. Waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester 1, yaitu bulan September sampai dengan bulan November 2023, tahun pelajaran 2023-2024. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu anak-anak kelompok B, TK Aisyah Kosali, Desa Lalume, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara yang berjumlah 20 orang anak, yaitu rentang usia 5 sampai 6 tahun. D. Prosedur penelitian. 1. Perencanaan. Adapun kegiatan yang pada tahap perencanaan pembelajaran melalui kegiatan karya wisata pada siklus 1 adalah menentukan tujuan dan materi yang akan dibahas.
Adapun tujuan kegiatan yaitu peningkatan kemampuan kecerdasan naturalis, sedangkan materi yang digunakan sesuai dengan tema pembelajaran yang sedang berlangsung. 2. Menyusun rencana program pembelajaran harian atau RPPH. 3. Menentukan tempat yang akan digunakan dalam kegiatan karya wisata. 4. Menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar anak didik. 2. Pelaksanaan tindakan terdiri dari 2 kali pertemuan yang dilakukan berdasarkan pada perencanaan yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan tindakan yaitu 1. Pendahuluan, yaitu kegiatan pembukaan yang menjelaskan tema pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. 2. Kegiatan inti yaitu melakukan aktivitas di luar kelas. 3. Kegiatan akhir yaitu pemberian penghargaan kepada setiap anak dan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan. 3. Observasi. Pelaksanaan observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar observasi yang sudah disusun. 4. Refleksi. Refleksi adalah mengingat atau merenungkan suatu tindakan persis seperti yang dicatat dalam observasi. Refleksi dilakukan ketika peneliti sudah selesai melakukan tindakan. Faktor yang diteliti. Adapun faktor-faktor yang diteliti dan diamati dalam penelitian ini adalah 1. Faktor anak, yaitu melakukan penelitian untuk dapat mengetahui kemampuan anak dalam meningkatkan kecerdasan naturalisnya, apakah tergolong berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan, mulai berkembang atau belum berkembang. 2. Faktor guru, yaitu melihat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru, apakah sesuai dengan rencana kegiatan harian dan juga keaktifan guru dalam membantu anak didik. F. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu observasi dan dokumentasi. 1. Observasi atau pengamatan, yaitu dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas serta partisipasi yang ditujukan peserta didik pada saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran. G. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi. Sebelum melakukan observasi, terlebih dahulu disusun sebuah lembar observasi penelitian sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan observasi. Teknik analisis data. Setelah data observasi dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap-tahap menganalisis data yaitu memberikan nilai berupa simbol, indikator-indikator yang diamati, dinilai selama kegiatan pembelajaran anak berlangsung. 2. Merangkum seluruh nilai-nilai perolehan, nilai BSB, BSH, MB, BB yang diraih masing-masing anak sesuai hasil penelitian. 3. Kegiatan selanjutnya menghitung jumlah nilai perolehan BSB, BSH, MB, BB. 4. Melakukan pemberian bobot nilai dengan cara sebagai berikut. Nilai BSB bobotnya 4, nilai BSH bobotnya 3,
nilai MB bobotnya 2, nilai BB bobotnya 1. Perolehan nilai akhir anak didik. Jumlah nilai BSB kali 4 tambah jumlah nilai BSA kali 3 tambah jumlah nilai MB kali 2 tambah jumlah nilai BB kali 1 per jumlah seluruh indikator. 5. Hasil perolehan nilai anak tersebut dikonversi kembali ke dalam bentuk nilai akhir yang akan diperoleh masing-masing anak dengan formulasi perhitungan sebagai berikut. BSB jika hasil hitungan akhir antara 3,50 sampai 4,00. BSH sama dengan jika hasil hitungan akhir antara 2,50 sampai 3,49. CMB jika hasil hitungan akhir antara 1,50 sampai 2,49. BB jika hasil hitungan akhir antara 0,01 sampai 1,49. Keberhasilan kinerja secara klasikal pada setiap siklus tindakan dengan formulasi sebagai berikut. Klasikal sama dengan jumlah anak yang memperoleh nilai BSB tambah BSH per jumlah seluruh anak kali 100%. Indikator kinerja. Indikator kinerja yang diterapkan dalam indikator keberhasilan adalah 75%. Hal ini sesuai dengan ketentuan kurikulum yang dikemukakan oleh Mulyasa, bahwa seorang anak didik dikatakan berhasil tuntas untuk penilaian aspek psikomotorik, prakarya atau membuat objek karya seni bila telah mencapai 75%, nilai yang cukup baik, dan ketentuan secara klasikal mencapai 75%. Demikianlah proposal saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.